Banyak orang bangga menyebut dirinya Kristen karena lahir dari orang tua Kristen. Mereka pikir warisan darah adalah warisan iman. Tapi surga tidak pernah mengenal family name atau marga. Neraka penuh dengan nama-nama baptisan yang tidak pernah lahir baru. Ini bukan tentang kartu keluarga atau sertifikat baptis. Ini tentang hidup yang diubahkan, hati yang bertobat, dan jiwa yang mati lalu dibangkitkan dalam Kristus. Halo, shalom umat pemenang. Di tengah masyarakat Kristen, kita menemukan satu asumsi yang merajalela tetapi mematikan, bahwa kekristenan adalah identitas turun-temurun. Seolah-olah cukup lahir di keluarga Kristen, ikut sekolah minggu, dan dibaptis bayi, maka seseorang otomatis dicap sebagai pengikut Kristus. Pandangan ini bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya. Ini adalah bentuk kebodohan rohani yang telah melumpuhkan generasi demi generasi. Sebuah penelitian oleh Barna Group tahun 2021 menunjukkan bahwa 62% orang dewasa yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah manifestasi daripada kuasa Allah itu, dan sebagian besar tidak mengalami pertobatan pribadi. Ini menunjukkan bagaimana label Kristen seringkali tidak mencerminkan iman sejati. Banyak orang mengira bahwa karena mereka lahir di keluarga Kristen, otomatis mereka adalah pengikut Kristus sejati. Ini adalah penipuan rohani terbesar yang menjalar dari generasi ke generasi. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa iman dapat diwariskan secara biologis. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 menyatakan bahwa mereka yang menjadi anak-anak Allah bukan dilahirkan dari darah atau daging, melainkan dari Allah. Hal ini diperkuat oleh studi dari Leo Giner Ministry dan Lifeway Research tahun 2022 yang menunjukkan bahwa banyak orang Kristen gagal memahami dasar Injil karena mereka hanya mengikuti budaya Kristen, bukan Kristus itu sendiri. Ada perbedaan besar antara warisan agama dan lahir baru. Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus adalah orang yang religius, memiliki silsilah rohani yang kuat, namun tetap buta akan kebutuhan rohaninya. Ini membuktikan bahwa bahkan yang paling religius pun bisa tersesat jika tidak lahir baru. Dalam konteks ini, hasil dari studi Pew Research tahun 2019 menemukan bahwa banyak anak-anak dari keluarga Kristen tidak melanjutkan iman mereka saat dewasa, terutama jika tidak pernah mengalami pertobatan secara pribadi. Warisan iman bukanlah darah dan nama keluarga, tetapi salib dan pertobatan. Gereja penuh dengan orang-orang yang mewarisi agama tetapi menolak kuasa Injil. Mereka tahu lagu pujian, hafal ayat-ayat, tetapi hatinya mati. Ini adalah kemunafikan kolektif yang dilegalkan oleh tradisi. Sejarah gereja menunjukkan bahwa era Konstantinus, ketika kekristenan dijadikan agama resmi, justru menjadi awal degradasi rohani massal karena kekristenan menjadi identitas politik dan budaya, bukan iman yang sejati. Anak seorang pendeta bisa masuk neraka jika tidak bertobat. Cucu seorang misionaris pun bisa binasa jika tidak lahir baru. Tuhan tidak punya cucu, hanya anak-anak yang lahir dari roh. Ini adalah fakta rohani yang harus diteriakkan dari mimbar-mimbar gereja. Penelitian oleh The Gospel Coalition menggarisbawahi hal ini dengan menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif secara kegiatan rohani belum tentu mengalami keselamatan sejati jika tidak disertai pengajaran Injil yang murni dan pengalaman pertobatan. Dan dari kebodohan yang diwariskan ini, kita beranjak kepada akar sistemik yang memelihara ilusi keselamatan tersebut. Pengajaran gereja tradisional yang menekankan ritus lahiriah sebagai jaminan surga. Salah satu penyebab utama kebodohan ini adalah sistem gereja tradisional yang menekankan ritus dan sakramen sebagai penentu keselamatan. Banyak gereja mengajarkan bahwa baptisan bayi, komuni, dan pengakuan dosa secara ritual sudah cukup untuk menyelamatkan jiwa. Ini adalah pengganti palsu bagi pertobatan sejati dan kelahiran baru. Studi oleh Dr. David Wells dari Gordon Conwell Theological Seminary menyoroti bahwa banyak gereja telah menggantikan Injil dengan sakramen sebagai sarana keselamatan. Dalam gereja Katolik misalnya, ada ajaran ex opere operato, menyatakan bahwa sakramen bekerja secara efektif karena tindakan itu sendiri, bukan karena iman pribadi penerimanya. Ini memberi kesan bahwa seorang bisa mendapatkan kasih karunia secara otomatis tanpa perubahan hati. Katekismus Gereja Katolik KGK 1128 menyatakan bahwa sakramen memberi rahmat hanya dengan dilakukannya perbuatan itu, suatu konsep yang bertentangan dengan ajaran Yesus tentang iman dan pertobatan. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui iman, bukan dari perbuatan. Efesus 2 ayat 8-9. Tidak ada ritual yang bisa menggantikan hati yang remuk. Raja Daud berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 17.
Sejumlah pakar teologi reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin mengecam keras penyalahgunaan sakramen yang menjadikan keselamatan sebagai urusan mekanis, bukan relasi dengan Kristus. Tradisi manusia telah menggantikan kebenaran ilahi. Banyak orang lebih percaya pada air baptis daripada darah Kristus, lebih takut tidak ikut misa daripada tidak hidup kudus. Mereka terhipnotis oleh liturgi dan lupa Injil. Studi dari Lausanne Movement mengindikasikan bahwa banyak gereja tradisional kehilangan generasi muda karena hanya menekankan ritual, bukan transformasi hidup. Dan kesesatan ini bukan hanya kelalaian umat awam. Para teolog, imam, dan gembala juga punya peran besar dalam membentuk doktrin sesat ini. Mari kita buka siapa yang mempertahankan sistem ini dengan dalih teologis. Teolog-teolog dalam tradisi sakramental, terutama dalam gereja Katolik dan Ortodoks, telah lama mengajarkan bahwa sakramen memiliki kuasa ex opere operato. Artinya, selama sakramen dilakukan secara benar oleh gereja, maka rahmat Allah diberikan tanpa memandang kondisi iman pribadi penerimanya. Ini adalah teologi mekanistik yang menyalahi Injil. Sejarawan gereja seperti Justo L. Gonzalez menyatat bahwa doktrin ini muncul secara kuat pada abad ke-12 sebagai respon terhadap penyimpangan moral rohaniawan, namun malah memperparah legalisme sakral. Salah satu contoh ekstrim adalah doktrin baptisan bayi. Bayi tidak bisa bertobat, tidak bisa beriman, tetapi dianggap telah dilahirkan kembali hanya karena diperciki air. Ini bukan kelahiran baru, ini adalah kelahiran dogma yang membunuh kebenaran. Bahkan Agustin, Bapak Gereja Latin, mengakui bahwa baptisan tanpa iman pribadi hanya menjadi ritus kosong. R.C. Sproul dalam pengajarannya juga menyatakan bahwa sakramen hanya efektif ketika disertai iman yang sejati. Pengajaran semacam ini membuat orang bergantung pada sistem, bukan pada Kristus. Mereka lebih percaya pada imam dan gereja daripada darah anak domba. Mereka disesatkan oleh liturgi yang mati, bukan dibangkitkan oleh firman yang hidup. Vatikan II mencoba mengkoreksi sebagian praktek, tetapi tetap mempertahankan struktur sakramental yang tidak menekankan pengalaman lahir baru sebagai keharusan keselamatan. Teologi seperti ini telah menciptakan generasi Kristen yang agamawi, tapi mati rohani. Mereka punya ritual tetapi tidak punya Roh Kudus. Mereka punya gereja tetapi tidak punya Kristus. Ini adalah kemunafikan yang disahkan oleh otoritas religius. Peneliti seperti Philip Jenkins juga menunjukkan bagaimana banyak wilayah yang memiliki gereja indah dan liturgi kuat, namun tingkat kriminalitas dan korupsi tetap tinggi. Ini menunjukkan tidak adanya transformasi hati. Setelah semua ini disingkapkan, kita hanya bisa kembali pada satu sumber kebenaran, firman Tuhan. Kita harus merobek jubah tradisi dan berdiri di hadapan salib dengan hati yang bertobat. Kesimpulan buat hari ini, saudara, Injil bukan warisan, tetapi panggilan untuk mati dan hidup kembali dalam Kristus. Kekristenan bukan warisan biologis. Kekristenan adalah panggilan untuk mati dan bangkit bersama Kristus. Tidak ada yang lahir sebagai Kristen. Semua harus dilahirkan kembali, dan kelahiran baru tidak datang dari baptisan bayi, misa, atau liturgi. Ia lahir dari perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit, seperti yang dikatakan oleh A.W. Tozer, agama tanpa perbuatan hati hanyalah kutukan yang menyamar. Kita harus bertobat dari agama yang kita warisi dan menerima keselamatan yang hanya datang dari salib. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bukan dengan ritual, tetapi dengan hidup yang disalibkan. Seperti yang dikatakan juga oleh George Barna, hanya 3% dari generasi muda di Amerika yang memiliki pandangan dunia Alkitabiah. Meskipun mayoritas mengaku Kristen, ini bukan sekedar statistik, ini adalah pekik nubuatan atas generasi yang tersesat dalam agama, tapi jauh dari Injil. Neraka akan penuh dengan orang-orang yang pernah dibaptis tetapi tidak pernah bertobat. Surga tidak menerima warisan, hanya salib dan kelahiran baru. Jika imanmu diwariskan tetapi hidupmu tidak diubahkan, maka engkau pewaris neraka, bukan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.